Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan hari gini ada ada gerakan OPM masih ngurusin Petamburan, itu salah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kita, channel kebanggaan kita KBN Nusantara. Channel yang selalu setia mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga, harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dari kekuatan manapun, dari kelompok manapun yang ingin merongrongnya, yang ingin mengganggunya, yang ingin merusaknya. Siapakah kelompok yang punya upaya merusak negara kesatuan ini? Yang pertama adalah kelompok radikalisme, kelompok terorisme. Sama ini, radikalisme bisa berbentuk verbal maupun gerakan. Kalau sudah terwujud menjadi gerakan nyata, ini namanya gerakan terorisme, yakni gerakan ekstrim, gerakan kekerasan untuk mengganggu pemerintahan yang sah, untuk merongrong keutuhan negara ini. Ini disebut kelompok radikal atau teroris. Nah, yang kedua adalah separatisme. Nah, separatisme sama, tujuannya ingin merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya kalau separatisme adalah kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI ini. Ya, contohnya yang hari ini terjadi di Papua, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka K. Jadi mereka merusak keutuhan dengan cara ingin memisahkan diri dari republik ini. Nah, baik radikalisme, baik gerakan radikal maupun gerakan separatisme, dua-duanya adalah musuh negara. Musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama. Hanya bedanya, kalau separatisme adalah tugas Tentara Nasional Indonesia. Dan itu diatur oleh undang-undang. Jadi separatisme, gerakan kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI ini, penanganannya terutama kalau sudah terjadi chaos, sudah wujud dalam bentuk gerakan fisik, seperti di Papua, itu adalah tugas utamanya Tentara Nasional Indonesia. Jadi tidak usah khawatir ya saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Apa yang hari ini terjadi di Papua atau bahkan mungkinkah sesungguhnya tidak seserius yang digembar-gemborkan oleh kelompok tertentu yang ingin memperkeruh suasana. Memang ada gerakan itu, tetapi bahwa itu semuanya dalam kendali dan penanganan TNI yang sangat kuat. Tidak usah khawatir. Dan itu tugasnya prajurit-prajurit kita untuk menangani itu. Namun demikian tidak berarti kemudian gerakan lain yang ingin mengganggu keutuhan negara ini kemudian kita biarkan, ditinggalkan hanya gara-gara ada muncul OPM. Gerakan radikalisme, terorisme tetap adalah sebuah gerakan yang harus kita hadapi, yang harus kita tangani, yang harus kita tanggulangi juga. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan hari gini ada ada gerakan OPM masih ngurusin Petamburan, itu salah dong. Semuanya harus ditangani. Nah, siapa yang menangani? Ini ada job-jobnya, ada pembagian tugasnya, semua ditangani, nggak usah khawatir.
Dan tidak bisa kemudian gara-gara ada OPM gerakan radikalisme ditinggalkan, tidak diurusin, nggak bisa dong. Semuanya harus ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib. Nah, bedanya lagi radikalisme dalam upaya pencegahannya, terutama ini adalah tugas kita bersama. Tidak hanya TNI Polri saja, tetapi juga menjadi kewajiban kita semuanya untuk mencegahnya, menanggulanginya. Paham-paham radikal, paham-paham ekstrim, yang sedikit-sedikit teriak jihad, azan diganti jihad, dan seterusnya. Ini tugas kita bersama untuk mencegahnya, mengeliminir, meluruskan kesalahan itu. Nah, kalau sudah tidak mau diingatkan, sudah tidak mau di warning, diluruskan, kemudian tetap nekat melakukan sebuah gerakan fisik, terorisme, nah ini aparat negara yang kemudian harus turun tangan secara langsung, yakni TNI dan Polri. Ya, kalau radikalisme, terorisme, yang pertama adalah Polri dulu. Kalau Polri merasa perlu bantuan, maka TNI baru turun. Tetapi kalau separatisme adalah murni tugas dan kewenangan dari TNI sebagai institusi penanggung jawab utamanya. Itu separatisme. Ya, beda. Jadi jangan kemudian ada yang mengatakan kan, Banser katanya NKRI harga mati, kenapa tidak ke Papua sana loh? Kenapa teriak-teriak NKRI harga mati tidak ke Papua loh? Kamu itu gimana? Bernegara kok asal-asalan. Apa kemudian tiba-tiba Banser harus, ayo siap pasukan, siaga berangkat ke Papua loh? Itu namanya teroris nanti. Itu kelompok radikal kalau begitu. Gak bisa dong main gerada-geruduk, main tanpa adanya koordinasi dengan pihak negara. Gak bisa begitu, tiba-tiba sweeping ke Papua, ya gak bisa. Gak benar, itu salah. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu tentara kita butuh bantuan untuk mengatasi mereka atau untuk mengatasi gerakan-gerakan radikal. Kemudian secara resmi pemerintah meminta bantuan kepada Banser atau ormas yang lain untuk menghajar kelompok-kelompok yang merusak NKRI ini bisa. Bisa itu dilakukan, meminta bantuan. Baik untuk mengatasi radikalisme maupun mengatasi separatisme. Sampai hari ini kan tidak ada. Tetapi kalau dalam konteks menangkal gerakan radikalisme, terorisme di masyarakat dalam bentuk gagasan, dalam bentuk pengertian, pemikiran, ajaran, itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk melakukan pencegahan, baik dalam bentuk pemikiran, gerakan di tengah masyarakat maupun yang lainnya. Itu sudah menjadi kewajiban, ya. Jadi tidak bisa kemudian sekelompok masyarakat, Banser atau yang lain, ormas yang lain tiba-tiba geruduk berangkat ke Papua melawan mereka. Nggak bisa. Negara ini punya aturan, bro. Tidak bisa asal-asalan bergerak. Nah, itulah bedanya kita dengan kamu gitu ya. Kalau kamu mungkin tiba-tiba geruduk, sweeping. Naik-naik 90 tahun aja di sweeping rumahnya, di persekusi. Itulah bedanya mereka dan kita. Jadi jelas ya. Jadi bukan berarti Banser atau ormas yang lain tidak peduli dengan Papua. Itu tugasnya TNI untuk mengatasi mereka. Tugasnya Pak prajurit kita, nggak usah khawatir lah. Insya Allah TNI kita luar biasa, lagi solid-solidnya, Polri kita juga lagi solid. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Polri hari ini berkonsentrasi di Jakarta untuk mengantisipasi potensi gerakan radikalis yang oleh Pak Kapolda Metro Jaya katakan sebagai kelompok ormas yang seperti preman gitu. Itu tugas utama Polri itu. Nah, kalau kemudian merasa berat, perlu bantuan, pasti akan dibantu oleh TNI. Tapi kalau separatisme adalah yang di depan adalah TNI. Kalau kemudian dalam kondisi tertentu kedua-duanya butuh bantuan masyarakat, meminta, ya apa boleh buat. Kita harus turun untuk menghadang mereka, melawan mereka, baik gerakan radikalisme maupun gerakan
terorisme ataupun separatisme. Tapi saya kira tidak mungkin. Saya kira tidak mungkin. Kita luar biasa kok kekuatan tentara kita ya. Oke, saya kira itu vlog saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekaligus untuk menjawab orang-orang yang mengatakan, banyak berkomentar tuh rame-rame hari ini tuh. Hari gini kok ada OPM kok masih ngurusin Petamburan, masih ngurusi FPI dan lain sebagainya. Ya nggak bisa begitu dong. Semuanya diurusi, semuanya harus ditangani. Gitu. Bila taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.